Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan membahas Wali Songo. Mulai dari pengertian Wali Songo, nama-nama tokoh Wali Songo, beserta cara berdakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, langsung saja yang pertama, pengertian Wali Songo. Apa sih pengertian Wali Songo? Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Selanjutnya, tokoh Wali Songo dan cara berdakwahnya. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Ia berdakwah dengan cara berbaur dalam pergaulan di masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Gresik turut mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat sehingga rencana dakwah Islamnya dapat diterima dengan baik. Sunan Gresik juga dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa, mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau pandita ratu. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang dolanan anak-anak, tembang tengahan dengan metrum Asmarondono dan pucung yang sangat digemari masyarakat, melainkan dengan pula melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kadikdayaan. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufstik. Karya sastra sufstik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Kelima, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijogo tidak hanya terkenal karena mendelangnya, tapi dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijogo mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Keenam, Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghibur orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kadikdayaan. Ketujuh, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah tokoh dikenal yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki rasa empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong.
Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tandu. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Dan yang terakhir, ke-9, Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Ia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk memperhatikan agama Islam. Sekianlah materi tentang Wali Songo. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.